bahwa umat Islam punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya dua, mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Ketika Nabi dakwah sampai akhirnya hijrah ke Madinah, dakwah tambah mengembang, berbondong-bondong orang masuk Islam. Raja Persia, raja terbesar saat itu, marah. Karena dikirimi surat sama Nabi diajak masuk Islam, mau marah. Maka kirim utusan ke Madinah, hentikan itu kerja-kerja kamu. Kalau tidak, akan saya hancurkan kamu dengan seluruh bangsa kamu, kata Raja Persia. Utusannya itu, duta besar Persia itu dua, komisnya panjang, jenggotnya bersih gitu, kayak Gatot Kaca. Maka Nabi itu loh ditakut-takuti seperti itu, nggak jawab apa-apa, malah memperhatikan komisnya itu. Kamu kok komisnya dipanjangkan, jenggotnya dipotong, itu yang nyuruh siapa, kata Nabi. Loh, ini duta besar negara Persia ditanya masalah komis oleh Nabi itu, ya kan, ya aneh Nabi itu. Nah, Nabi itu yang diperhatikan itu, diceritakan Persia akan menyerbu Madinah, akan dihancurkan di Madinah. Nabi itu malah nggak jawab. Komis kamu panjangkan, yang nyuruh siapa? Nah, katanya duta besar Persia itu, yang menyuruh Tuhan saya. Tuhan kamu itu siapa? Raja Persia. Kalau Tuhan saya menyuruh panjangkan jenggot, tipiskan komis, kata Nabi. Maka orang utusan Persia ini pelongo ya. Iki piye to dijak omong kok malah pelongo. Nabi mengatakan, sudah, kamu pergi dulu ya, besok pagi kamu kesini lagi. Nah, maka mereka pergi, entah keluyuran kemana, puter-puter. Paginya datang lagi, bagaimana? Maka Nabi mengatakan, Tuhan saya telah membunuh Tuhan kamu. Nabi itu jawabannya itu, Masya Allah. Orang Persia, seumpama dakwah ini mau saya, Raja Persia tidak setuju, saya hentikan. Ini dakwah ini bukan mau saya, ini perintah Allah, saya nggak bisa menghentikan. Ketahuilah, Tuhan yang mengutus saya telah membunuh Tuhan yang mengutus kamu, Raja Persia itu. Maka duta besar Persia ini terkejut. Yang benar ngomong, saya catat tuh ini. Catatan. Maka langsung dicatat, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, Muhammad mengatakan begini. Terus dia pulang, dia ngomong sama teman-temannya, pokoknya nanti kalau ngomong dia kok benar, berarti dia itu Nabi, kita masuk Islam aja. Nah, kalau tidak benar, bucuk dia ini, hancurkan. Maka pulang. Setelah pulang, sampai di rumah, datang berita dari Persia, Raja Persia sudah mati. Betul tuh Muhammad ternyata, ayo masuk Islam aja. Akhirnya orang-orang Persia yang di Yaman itu pada masuk Islam. Yakinnya Rasulullah malaikat. Lah kita ini bukan Rasulullah, tapi meneruskan kerja Rasulullah. Maka kita ini harus punya keyakinan ngikuti Rasulullah. Insya Allah malaikat. Ini usaha dakwah, bukan kita ini disuruh oleh orang Temboro, orang Jakarta, orang Pakistan, orang India, bukan. Ini yang menyuruh dakwah ini Allah. Kita disuruh ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka kita jalan terus. Insyaallah malaikat.
Jane ngoten nggih mboten enten sing nglarang. Panjen mboten purun mangkat tok. La haula wala quwata illa billah. Nah iki nek segene iki repot iki. Ki nggugah wong melek. Wong melek digugah malah ngamuk. Siapa yang menghalang-halangi dakwah? Alhamdulillah sekarang itu orang sudah mulai senang di mana-mana dengan dakwah itu. Kemarin kita bikin istimak di mana di Magetan. Masya Allah, pejabat-pejabat, tentara-tentara, polisi pada datang. Udah pada seneng walaupun belum keluar. Tapi seneng dulu. Di Ngawi juga begitu, kemarin di Masjid Jami' Ngawi, Masya Allah, ulama-ulama juga banyak rawuh. Ponorogo juga begitu, di Nganjuk juga begitu. Dan kita ini akan usaha setiap kabupaten nanti ada istimewa, untuk supaya umat Islam semua tahu bahwa umat Islam punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya dua, mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Karena umat Islam ini diperintah oleh Allah untuk mengikuti nabinya. Dan nabi kita ini siang malam dakwah, di rumah dakwah, dalam perjalanan dakwah, sampai sakaratul maut masih dakwah. Dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah untuk dikirim ke negeri Rom. Itu yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Lah kita ingin begitu, mati dalam keadaan membentuk jamaah-jamaah untuk menyebarkan agama. Insyaallah malaikat. Baginda Nabi ini orang yang paling sayang pada umat. Dalam satu hadis Bukhari malaikat, di padang mahsyar kelak, ketika seluruh nabi, seluruh rasul, bahkan seluruh para malaikat pada ketakutan saking dahsyatnya keadaan pada hari itu. Tapi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW masih juga memikirkan umatnya. Nabi-nabi mengatakan nafsi, nafsi. Sekarang tidak bisa memikirkan orang lain saya hari ini, hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Tapi yang mulia baginda Muhammad SAW, Analaha, analaha, analaha. Ini bagian saya, ini bagian saya. Ini baginda Nabi ceritakan perkara ini kepada kita. Untuk apa? Agar kita ini punya sikap seperti beliau ini. Insyaallah malaikat. Di saat orang-orang sudah berputus asa, orang-orang tua berputus asa, ngurus anaknya mumet. Sekarang ini akhir zaman, anak sekarang susah diatur. Guru-guru SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, dosen-dosen juga putus asa. Memang zamannya sudah lain, Pak. Ya sekarang sak jalan-jalannya saja. Sulit sekarang itu. Pejabat-pejabat pun sudah berputus asa. Cari pegawai yang bisa dipercaya, yang tidak korupsi, sulit. Sekarang ini yang penting pokoknya jangan sampai ketahuan, itu aja yang penting. Daya itu semalaikan. Karena sudah kalau kita ingin pegawai yang bersih, sudah malah nggak dapat pegawai, malah kantornya tutup jadinya. Ya sudah, seada-adanya saja. Bagaimana semalaikan? Ini anu loh, ini masalah kerisauan, bukan mau menjelekkan seseorang. Bahkan kiai-kiai pun putus asa. Santri sekarang ini sulit. Nggih mboten kepanggih. Kalau dikasih pengajian nggih, setelah itu sudah lupa lagi. Enggak kayak santri dulu. Santri dulu masuk pesantren jadi wali-wali. Sekarang santri susah.
Katanya Pak Kiai pun juga sudah putus asa. Jadi ini zaman putus asa, kayak di padang mahsyar zaman sekarang ini. Zaman orang itu putus asa. Maka Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yashukkuna fil jihad. Fajaitu yaumaidin fa inal jihada yaumaidin hadir. Akan datang satu masa manusia ragu berjuang itu masih ada gunanya enggak? Saking susahnya keadaan itu. Berjuanglah pada hari itu, maka berjuang pada hari itu akan disegarkan kembali oleh Allah. Mungkin saat inilah semalekan banyak orang tuh ragu perjuangan masih ada gunanya atau tidak, umat masih bisa diperbaiki atau tidak. Kata Maulana Said Khan, ini seorang ulama di Pakistan, beliau mengatakan kalau kita di rumah lama-lama mesti putus asa, kata beliau. Lihat para nabi itu bergerak. Safir ta'awadhan amang tufariquhu wang saffa inna ladhidhal aishi fin nasabi, kata Imam Syafi'i. Kita bergerak, nanti putus asa ini hilang. Ternyata kita dapat orang-orang yang baik, orang-orang yang mau berjuang bersama kita, angsor-angsor yang kuat. Kalau kita di rumah saja putus asa. Itu Wali Songo itu rumahnya bukan Jawa, dari negeri jauh sana, datang ke sini. Masya Allah, barokahnya akhirnya tidak karu-karuan. Umpama mereka itu di negerinya mereka ke sana, mungkin putus asa juga jadinya. Para nabi bergerak. Lah umat ini sebabnya berputus asa ini sebabnya, kata beliau, kan baik, sudah berpakaian, sudah lebih maju. Nah, malaikat Allah Ta'ala jamaah masyurat, ibu-ibu juga dikirim ke Inggris. Masya Allah, sambutannya juga luar biasa. Kemarin Pak Kiai Mulisun ke Kanada 4 bulan. Pak Kiai Mulisun ini ngerti ini cara Jawa tok asline. Kok ke Kanada? Katanya Pak Kiai Mulisun, oh saya mau menyerbu Kanada dengan 9 pasukan, 9 orang. Sambutannya luar biasa semuanya kan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala dengan bergerak itu ternyata itu banyak orang-orang yang mau menerima kebaikan. Maka setan tuh nggak mau kita bergerak, maunya kita ini diam aja. Nah, nanti kalau udah diam terus putus asa. Akhirnya nonton TV bareng-bareng itu tadi. Ini gambarannya itu begitu itu, nyatanya juga begitu itu. Lah orang yang kancane larang wiridan piye? Ya bareng-bareng baik, nah gitu. Itu memang wataknya manusia. Maka semalakan kita bergerak, insya Allah malaikat bergerak dengan membawa yakinnya Rasulullah SAW, bergerak dengan membawa kerjanya Rasulullah SAW, mengajak manusia kepada Allah, bergerak dengan kasih sayangnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hati kita ini dipenuhi dengan kasih sayang pada umat, bukan dengan kemarahan kepada umat, tapi dengan sayang pada umat. Kerja Rasulullah dikumpulkan dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Tugas kamu ini saja, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutus engkau. Maknanya tugas kamu ini kau Muhammad, diringkas ini, rahmatil alamin, menyayangi umat seluruh alam. Bagaimana menyayangi umat seluruh alam? Diajak pada agama. Kalau tidak diajak kepada agama, namanya tidak sayang. Karena orang yang tidak mengamalkan Islam, maknanya berbondong-bondong menuju jahanam. Sayang kepada umat itu kalau mereka diajak mengamalkan agama ini. Insyaallah malaikat.
kalau kita ini ada sayang kepada umat, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang sayang disayangi oleh Allah yang maha kasih sayang. Sayangilah orang di bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kamu. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, kita harus menyayangi umat. Dan menyayangi umat itu tidak ada jalan lain kecuali mengajak mereka kepada agama Allah. Insyaallah malaikat bergerak ke seluruh dunia malaikat. Jangan kita berpikir bekalnya, kesempatannya, kemampuannya. Enggak. Kita bergerak dengan minta tolong kepada Allah. Allah mampu segala-galanya. Nabi diutus ke seluruh alam. Apakah Nabi pernah bertanya, ya Allah, bekalnya dari mana? Nah, Rasulullah tidak bertanya seperti itu. Bergerak saja. Allah telah memberkati gerak beliau ini. Akhirnya agama sampai ke seluruh dunia, sampai ke Jawa, sampai ke Temboro, ke Madura, kemana-mana, seluruh alam. Insyaallah malaikat. Kita bergerak saja. Nabi Musa dikirim ke Mesir, tidak dikasih bekal apa-apa. Bekalnya satu aja, keyakinan. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Hei Musa, Harun, aku bersama kamu. Aku mendengar, aku melihat. Mangkato. Ini bekalnya para nabi itu kefahaman bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Allah akan tolong. Bismillah. Itulah bekalnya para nabi. Dan itu pula bekalnya pewaris Nabi. Insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila iman kepada Allah masuk ke dalam hati, pasti orang akan cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, pasti akan cinta kepada Nabi. Kalau orang cinta kepada Nabi, pasti cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, cinta kepada anak cucu Nabi, cinta kepada umat Nabi, cinta kepada perjuangan Nabi. Itu sudah pasti. Jadi orang merasa beriman terus kemudian tidak mau memikirkan umat ini tidak benar semuanya kan. Iman itu buktinya memikirkan umat, mau berjuang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang iman itu orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ragu sedikit pun, dan kemudian berjuang. Itulah orang yang imannya benar. Jadi kalau orang itu tidak mau berjuang, itu berarti bukan termasuk shadiqun, benar dalam imannya. Jadi berjuang ini bukan masalah mau atau tidak mau. Dalam Quran itu dikatakan buktinya iman itu mau berjuang. Kalau kita nggak mau berjuang, itu berarti belum ada bukti imannya itu. Bukti kesungguhan imannya belum ada. Ulaika humus shadiqun. Orang yang mau berjuang itulah yang benar dalam imannya. Coba semalaikan, kita pikirkan nih keadaan umat di kampung kita, kampung-kampung sekitarnya, di negeri kita, di luar negeri, di mana saja. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ada satu orang di pojok dunia sana tidak tahu agama, kemudian kamu tidak berbuat apa-apa untuk dia, kamu dosa, dan seluruh umat Islam dosa semua. Jadi kalau ada orang nggak tahu agama di pojok Irian Barat sana, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, nggak pergi ke sana, nggak ngirim orang ke sana, nggak usaha apa-apa,
yang kita bisa. Minimalnya hatinya tidak ada greget, prihatin. Nah, kita dosa dan umat Islam semua ikut dosa. Maka harus kita kirim jamaah-jamaah ke ujung-ujung negeri ini, ke pulau-pulau terpencil, pucuk-pucuk gunung, Gunung Bromo, Malang itu semua kan. Itu di dekatnya, di muka hidungnya umat Islam. Tapi di situ agama begitu lemah sekali. Beberapa tahun yang lalu santri-santri kita kirim ke sana waktu Ramadan. Banyak orang masuk Islam di sana. Disunati bareng-bareng di sini. Ini kemarin juga sudah pada datang lagi ke sini, minta jamaah lagi. Coba semalaikan. Siapa yang memikirkan itu? Di saat agama tidak mau memikirkan, tidak ada yang mau memikirkan, kita memikirkan, maka pahalanya itu berlipat-lipat. Nabi mengatakan 3 orang dicintai oleh Allah. Yang pertama, di tengah malam orang-orang pada tidur semua, dia bangkit, kemudian tahajud, merengek-rengek, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini dicintai oleh Allah. Yang kedua kali, ada orang perlu bantuan, orang miskin perlu bantuan, nggak ada orang bantu, terus kemudian dia dengan sembunyi-sembunyi membantu, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, perjuangan. Di saat orang-orang tidak mau berjuang, lari dari perjuangan, dia maju, tidak peduli apa yang akan terjadi, ini orang dicintai oleh Allah. Ringkasnya semulaikan, kalau dalam keadaan orang nggak mau mikir agama, kok kita mikir agama, maka kecintaan Allah kepada kita akan tambah melimpah ruah lagi, insyaallah malaikan. Kalau orang dicintai oleh Allah, tidak khawatir, dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Untuk itu semulaikan, yang hari ini mau keluar 4 bulan, untuk kita ini ada rasa tanggung jawab agama. Baginda Nabi itu bukan hanya dakwah, bukan hanya ibadah, bukan hanya mengamalkan agama, tapi beliau ini tanggung jawab agama, memulai perjuangan agama. Maka kita umatnya juga begitu, bukan hanya dakwah, bukan hanya ibadah, bukan hanya amal, tapi kita ini ada rasa tanggung jawab. Kalau agama ini merosot, yang tanggung jawab saya, itu dalam hati kita tanamkan. Yang harus memulai saya, dalam hati kita tanamkan, karena Rasulullah dulu yang memulai, saya harus yang memulai. Nah, insyaallah malaikan. Maka yang niat yang 40 hari kemudian dirubah 4 bulan, silakan berdiri. Taqabbalallah. Monggo. Yang mau keluar 4 bulan, monggo. Ini kok karo Pak Bakir nih kok, jamaah jalan kaki, utai jamaah biasa 4 bulan, monggo. Belajar tanggung jawab, kemerosotan agama di seluruh dunia, saya yang bertanggung jawab. Sebagaimana orang tua kalau anaknya nakal, dia merasa bersalah, padahal dia tidak nakal tapi merasa bersalah. Anak saya nakal gara-gara saya didik nggak bener ini, nangis dia, astagfirullah. Seorang kiai kalau santrinya ngantuk juga dia sedih. Barangkali ini sebab dosa-dosa saya lah, santri saya pada ngantuk. Astagfirullah. Karena apa? Kiai itu ada rasa tanggung jawab urusan santri. Lah kita ini ada tanggung jawab umat. Maka kemerosotan umat ini, yang salah saya ini. Karena saya tidur saja, tidak ada pikir, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan umat, akhirnya kayak begini. Astagfirullahaladzim. Saya mau tobat. Tobatnya bagaimana? Sekarang juga berangkat, insyaallah malaikan. Monggo sing badhe sekawan wulan jumeneng, monggo. Taqabbalallah.
Siapa lagi? Sekarang yang 40 hari, baik jamaah yang sudah terbentuk, kalau yang sudah terbentuk menempati tiangnya masing-masing, yang belum terbentuk ke timur. Silakan yang mau keluar 40 hari, silakan berdiri. Monggo. Yang belum terbentuk jamaah ke timur, yang sudah terbentuk jamaah ke nomornya masing-masing di tiang-tiang ini. Taqabbalallah. Silakan jamaah sudah terbentuk langsung dengan jamaahnya sendiri, langsung di tiangnya masing-masing. Dan jamaah sudah ini rombongan. Para ulama mengatakan tanggung jawab agama inilah yang pahalanya paling besar, kayak pabrik, kan? Pabrik itu penanggung jawabnya, direkturnya itu kelihatannya cuma duduk-duduk saja, tapi dia ini bertanggung jawab. Pokoknya bagaimana pabrik ini maju. Maka walaupun dia duduk saja sambil minum kopi, pahalanya, gajinya itu paling besar. Karena rasa tanggung jawab itu sama mereka. Nah sekarang ini yang amal agama itu masih ada, tetapi yang tanggung jawab ini sedikit mereka.